Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kekalahan banteng di Jawa. Akhir-akhir ini pilkada telah terlaksanakan dengan aman dan tertib, tapi ada yang mengganjal, yaitu PD Perjuangan merasa kalah di Pulau Jawa dan terkalahkan. Untuk itu, dari usulan para pendukung Anies supaya logo PDI Perjuangan diganti dengan bukan banteng tapi kepala unta. Itulah usulan dari para pendukung Anies. Ganti kepala unta untuk mengganti logonya menjadi bukan banteng tapi unta. Itulah kabar dari saya. Terima kasih. Salam. Asik. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Wah, lagi. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kami tidak menyangka. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian, terima kasih. Pembagian bibir baru. Ya, ini jalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya pagi hari ini jam 7. Rencana saya berangkat dinas, ketemu sama masnya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Tapi katanya nggak mau mandi. Seger toh habis mandi? Udah berapa lama nggak mandi? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Menangis sampai mampus di situ. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Halo guys, bagaimana kabar kalian setelah melihat cuplikan-cuplikan video? Ya, video-video ngakak, lawakan-lawakan lucu dari para gelandangan politik tentunya. Ya, ini terkait dengan kekalahan PDI Perjuangan di berbagai daerah ya. Walaupun si sekjennya Pak Hasto bilang
ya kami bersyukur kami masih bisa menang di DKI Jakarta. Padahal belum tentu menang. Ya memang secara quick count untuk sementara mereka unggul. Tapi kalau klaim kemenangan itu kan kita harus menunggu perhitungan dari KPU ya, bukan dari kita sendiri. Ya, semoga saja Pilkada DKI Jakarta ini bisa 2 periode ya. Karena biar bagaimanapun kalau dia 2 periode itu lebih terlihat seru. Nah, ada hal yang menarik ya teman-teman. Ketika di awal video tadi ada seorang bapak yang mengatakan muncul usulan dari anak-anak wabah di mana mereka menginginkan agar logo dari PD Perjuangan ini dari banteng diganti dengan logo unta. Nah, ini tentu sesuatu hal yang sangat menarik ya. Mungkin anak-anak wabah melihat bagaimana pengaruhnya mereka di Pilkada DKI Jakarta. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya abahnya ini tidak ikut mendukung Pramono, Rano, entah seperti apa suaranya di sana. Tapi yang lebih sedihnya lagi teman-teman, Rano Karno sendiri mengatakan bahwa saya tidak butuh yang namanya Anies Baswedan. Toh yang memilih kami itu tuh rakyat Jakarta, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Kira-kira anak-anak wabah kalau mendengar ucapan Rano Karno ini marah nggak ya? Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sombong amat. Sombong amat. Percuma deh. Nanti juga kalau kalah bilang curang ke paslon lainnya. Sungguh sangat kasihan sekali nasib anak abah. Udah capek-capek berjuang, udah rela menggadaikan harga dirinya, tidak dianggap. Dan bisa-bisanya anak abah bergembira dan berbangga hati setelah Pramono dan Dul dinyatakan menang. Bahkan teriaknya paling kencang, mana Jokowi efek, yang ada Anies efek. Asik. Padahal si Dul sendiri yang mengatakan bahwa tanpa dukungan Anies dan Ahok pun Pramono Dul dipastikan menang. Mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, bahkan berputar-putar. Kata si Dul dia akan menang. Sampai di sini, apakah anak-anak abah sudah pada sadar bahwa mereka cuma dimanfaatkan, cuma diperas suaranya? Setelah itu dilepeh begitu saja. Dilepehin ya guys. Anak-anak abah ya setelah mendengarkan statement dari Bang Dul, terutama buat Batman Power dan Coki yang selalu membangga-banggakan Banteng, ternyata suara kalian itu tidak diakui oleh mereka. Dari awal kan saya sudah bilang kalian itu cuma dimanfaatkan doang ya. Setelah mereka menang, apakah suara kalian diakui? Tidak ya. Makanya jangan jumawa dan sombong jadi orang. Terbuktikan dengan kata-kata saya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak mungkin dari penonton channel ini akan marah dan emosi. Kenapa tuh Bang? Mendengar atau melihat judul konten saya ini. Logika politik dungu mana yang dipakai Anies Baswedan untuk mendukung Pramono dan Rano? Atau lebih kasarnya saya katakan begini, logika dungu mana yang membuat Anies Baswedan tidak netral di Pilkada Jakarta? Oke, mungkin kawan-kawan yang marah silakan dengar konten ini, simak baik-baik dulu. Dan saya sudah mendengar argumentasi alasan Anies Baswedan bahwasanya dia menjatuhkan pilihannya kepada Pramono dan Rano itu adalah karena Pramono dan Rano inilah yang akan menjalankan programnya khusus bin khusus itu di Kampung Bayam yang kemarin terusir, yang telah ditempatkan dia kemudian diusir oleh PJ Heru. Dan dengan sangat emosional Anies Baswedan menerangkan di Rosi Silalahi di Kompas TV. Dan sangat emosional dia mengatakan hal itu. Yang dia pikirkan mendukung Pramono dan Rano ini adalah masalah Kampung Bayam. Bahwa Pramono dan Rano inilah yang akan menjalankan, menempatkan kembali orang Kampung Bayam yang terusir.
oleh PJ Heru. Itu, saya setuju dengan alasan itu. Saya sangat setuju. Tapi ini adalah alasan yang bodoh, argumentasi yang bodoh. Kalau dia mendukung Pramono dan Rano saja di sini untuk menjalankan program dan misi dan visinya. Sekarang begini kawan-kawan, secara logis dulu, secara logis. Kalau memang keinginan Anies Baswedan dijalankan melalui Pramono dan Rano, itu harusnya Pramono dan Rano yang menang. Oke? Harusnya ya. Ini dari segi politik, dari segi etika, dari segi bukan etika, dari segi logika dulu. Kemungkinan-kemungkinannya, keuntungan-keuntungannya. Oke, dari sini keuntungannya nanti kalau Pramono dan Rano dia akan menjalankan visi dan misi Anies Baswedan masalah Kampung Bayam. Sekarang kita keluar dari hal tersebut. Bagaimana kalau seandainya Anies Baswedan menyatakan dirinya netral dan mendukung seluruh pasangan calon tersebut? Jadi siapapun yang menang, baik Ridho, baik Prano, baik Dharma, program dia akan disisipkannya di situ dengan cara tertentu. Karena begini kawan-kawan, kalau seandainya sekarang Ridho yang menang atau Dharma yang menang, kenyataan memang Prano yang menang sekarang, tapi belum tentu satu putaran, belum clear ya, masalah guys. Itu. Oke, bayangkan kalau seandainya Ridho yang menang. Kalau Ridho yang menang karena Anies mengarahkan dukungannya kepada Pramono dan Rano, jelas nanti Kampung Bayam itu bukannya diakomodasi oleh Ridho ini karena udah emosi. Ya, dia tidak mendukung saya habisi ini secara logika psikologi politik. Dia akan diusir di situ. Lebih parah dibuat oleh Ridho ini kalau dia menang. Dan kita tahu Prabowo tak akan membiarkan Ridho kalah. Apapun ceritanya, kita tahu Prabowo dan Gibran kemarin itu bagaimana cara menangnya. Anies Baswedan juga menyentil masalah dissenting opinion di MK. Oke, itu satu. Coba bayangkan sekarang Anies Baswedan sebelumnya netral, dia mengatakan dan declare sekarang ini bahwa sebelum pilkada kemarin dia declare begini mengatakannya, saya di pilkada Jakarta untuk anak Abah saya arahkan netral, silakan pilih semuanya dan ya, saya menitipkan program itu kepada semua paslon. Artinya apa? Anies Baswedan main untuk kesejahteraan Kampung Bayam, dia titipkan semua. Artinya Ridho pun senang, Pramono pun senang, kemudian Dharma pun senang. Kalau seandainya salah satu dari orang itu akan menang, udah pasti program Anies Baswedan akan dititipkan di situ. Minimal begitu. Tapi kalau sekarang seandainya Ridho menang, habis bablas lah visi dan misi Anies Baswedan masalah Kampung Bayam. Ini yang tidak dipikirkan, yang saya katakan logika bodoh dari penasehat politik Anies Baswedan. Dan satu lagi, kalau seandainya Anies Baswedan mendukung calon yang didukung oleh PDIP, jelas-jelas basisnya kita tahu, basis Anies Baswedan ini adalah basis religius, bukan di Jakarta saja, tapi di nasional. Dan kenyataannya sudah banyak yang beralih pilihan dari Anies Baswedan. 212 FPI semuanya udah mengarah ke sana. Dan mau pula Anies Baswedan atau pendukungnya yang masuk mendukung Pramono dan Rano ini dengan narasi propaganda bahwasanya Pramono dan Rano ini akan menumbangkan Mulyono. Yang kita tahu Pramono ini adalah jongosnya Mulyono dengan PDIP. Tidak mungkin menumbangkan Mulyono di situ karena dia sendiri pun adalah orang loyalis dari Mulyono itu. Logika politik mana yang dipakai oleh Anies Baswedan ataupun penasihat politiknya dalam hal ini membingungkan kita sebenarnya. Tingkat kecerdasan Anies Baswedan memetakan dan memprediksi perpolitikan ini sebelumnya kita acungkan jempol. Untuk dalam hal ini saya sebagai pendukung militannya mengatakan saya tidak setuju dengan cara politik Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dia tidak memikirkan kalau dia bergabung dengan PDIP yang jelas-jelas berlawanan dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dan Aceh yang kemarin secara religius mendukung dia, akan lari dari dia. Dia tidak pikirkan dirinya, tidak pikirkan pendukungnya yang lebih besar. Sebenarnya bisa dia mengambil keputusan yang mutualisme namanya, tidak merugikan salah satu pihak, tidak menyakiti hati perasaan para pendukungnya dengan menyatakan netral. Itulah prinsip yang lebih hebat, yang lebih tidak bodoh, yang cerdas. Dia bisa menyisipkan programnya semua kan. Ini adalah penggiringan dan propaganda politik yang mana yang dipakai oleh ahli-ahli di belakang sekeliling Anies Baswedan. Bisa temannya, bisa ahli-ahli yang ditunjuknya, bisa tukang hasut.
Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kalau Anies Baswedan terus-menerus seperti ini. Sebagusnya Anies Baswedan di pilkada ulang kalau sempat putaran kedua dia harus declare, saya akan bebaskan anak abah lagi. Karena kenyataannya sekarang bagian-bagian dari PDIP mengatakan tidak ada masalah modal Anies Baswedan. Sedikit cuma modal Anies Baswedan yang masuk memenangkan Pramono Anung sekarang itu. Sudah mulai narasinya dibangun seperti itu. Artinya mengecilkan peran Anies Baswedan, anak abah di sini di pemenangan Pramono dan Rano. Sudah mulai. Setelah 2 hari setelah pilkada ini, setelah menang Pramono dan Rano, sudah mulai narasinya seperti itu. Artinya harus Anies sadar dulu posisinya itu salah mendukung Pramono dan Rano. Seharusnya dia mendukung ke seluruh dari paslon tersebut. Agar apa? Agar visi dan misinya bisa dilaksanakan siapapun yang menang. Tapi kalau ini cuma satu yang menang, kalau sempat kalah Pramono dan Rano, hancur, tambah dianiaya, tambah zolim lagi. Anies Baswedan yang menzolimi namanya Kampung Bayam, warga Kampung Bayam. Karena dia melawan yang berkuasa. Itu artinya sama saya. Terima kasih, berbeda pendapat kita bisa. Tapi tetap dalam satu kata, mendukung, berjuang dalam kebenaran. Terima kasih. Ya, ternyata si bapak ini adalah pendukung garis kerasnya Abah ya. Ternyata dia adalah anak-anak wabah. Ya, berbicara tentang pernyataan dari calon wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan, Bapak Rano Karno, di mana tadi sudah kita dengarkan bersama, beliau katakan bahwa saya atau kami tidak butuh Ahokers atau para pendukungnya Anies, karena yang memilih kami adalah masyarakat Jakarta. Mau 2 putaran, mau 3 putaran, kami siap. Artinya pernyataan ini bisa jadi ya, bisa jadi seperti menampar para pendukung dari Abah. Ya, itu sudah sangat terlihat jelas ketika si bapak ini tadi ya, barusan kita dengar bersama, dia sangat tidak terima ketika Anies Baswedan ini atau abahnya mereka ini mendukung salah satu paslon. Ya, mungkin sekarang anak-anak wabah mulai sadar ya. Mulai sadar bahwa betapa menyesalnya mereka mendukung abahnya. Karena si abahnya ini tidak punya prinsip. Di awal-awal masa kampanye, dia katakan bahwa untuk para pendukung saya, silahkan. Ya, silahkan Anda punya kebebasan untuk memilih siapa. Namun di detik-detik akhir, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Anies hadir pada kampanye akbar Pramono Rano. Ya, inilah mungkin kata-kata yang selama ini digaungkan oleh Anies Baswedan bahwa perubahan. Jadi seperti ini. Ya, hari ini dia bisa bilang tidak, besok dia bilang iya. Artinya terus berubah-ubah, tidak punya pendirian. Ya, buat anak-anak Abah yang sabar ya. Karena memang Abah seperti itu, tidak bisa dipegang omongannya. Kota Kosong sukses meraih kemenangan telak melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak atau Barisan Oposisi Kotak Simpul pun menunaikan nazar mereka. Para relawan mencukur rambut habis sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Kota Kosong. Kami memang sudah berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusma Aspirasi ini terbentuk. Kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah Barisan Oposisi Kota Kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang Kota Kosong ini menang pada pilkada di Kota Bangka Pinang, maka kami akan Botak bersama. Ini memang PDIP menyalahkan siapa? Kalau lawan Kota Kosong yang menang Jabang bayi, mungkin ya Kota Kosongnya mau digugat ke MK lor, ya toh, karena Kota Kosongnya sudah terbukti melakukan kecurangan. Dan info kabar terbaru, Kota Kosong akan didemo berjilid-jilid sama anak kerbau. Jabang bayi. Anjay. Lagi iki yo calon tunggal dari Partai
partai pemenang kui kalah karo kotak kosong. Coba bayang no, apa malih dituduh nganu sebar-sebar amplop, sebar-sebar bansos ya. Jan rakyat Pangkal Pinang iki kompake ngene lho, juara. Iku adalah salah satu misi menyelamatkan bangsa dan negara, tidak memilih calon yang diusung dari partai itu. Jan ngeten apa ora? Wis pokoke dimanapun kalian berada di daerah kalian jangan pernah pilih dari partai itu ya, bahaya. Aku lho wis ngalami 10 tahun kuwi dipimpin daerahku Jawa Tengah, yo malih ngono ae ana kemajuan jan angel. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai Banteng ini. Kader Banteng loh. Kalah loh. Petahana loh. Kalah loh. Udah diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim Plus di dalamnya. Kalah loh sama kota kosong. Ini Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader Banteng ini. Ini sama warga-warga X, buzzer-buzzernya Banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah. Gara-gara apa? Gara-gara Bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas partai Banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Dia tekan tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Teruntuk Adiana Pitupulu, dengerinnya. Kamu tuh mbak Gastoi podo, mbak Masintoni podo, pengen cari simpati supaya jangan dipecat dari PDIP. Itu kamu. Dengerin kamu. Kamu kok kalau selalu benci Pak Jokowi, gerombolan kamu sampai kapanpun, PDI tumpes-pes. Mudah-mudahan nanti kamu dibuang sama Mbak Puan. Masinton, Napitupulu, Hasto dibuang. Kalau pengen jaya lagi PDI. Ibu Puan itunya, Mbak Puan itu ketua umumnya, Bambang Pacul sekjennya. Itu dibuang biar gelandangan politik itu. Napitupulu, Masinton sama itu yang membuat kalah PDI 3 orang itu. Saya percaya lainnya masih bagus semua. Pak Andika, Jos. Ya teman-teman, seberapa baiknya individu seseorang, seberapa pintarnya individu seseorang jika dia bergabung dengan partai yang sudah terlanjur dibenci oleh masyarakat Indonesia, maka apapun usahanya tidak akan berhasil. Itu dibuktikan ketika seorang Andika Perkasa ya mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah, tumbang di sana. Padahal Banteng itu adalah kandangnya mereka. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah ketika di Pangkal Pinang, calon yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, incumbent, kalah melawan kota kosong. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti ada demo berjilid-jilid. Mereka menuntut kota kosong telah melakukan kecurangan. Ya, saya tidak bisa membayangkan itu. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Deddy Sitorus akan menuduh bahwa kota kosong telah melakukan kecurangan, bahwa kota kosong telah bagi-bagi bansos. Saya kira yang terjadi di Pangkal Pinang, kemenangan telak kota kosong 58% sekian, ini membuktikan bahwa masyarakat yang ada di Pangkal Pinang ataupun di mana saja berada, mereka tidak ingin lagi bahwa daerahnya mereka itu dipimpin oleh kader-kader dari Partai Banteng. Dan itu sudah mereka buktikan. Ya, ini kita menunggu saja ya bagaimana reaksi seorang Deddy Sitorus, bagaimana reaksi seorang Hasto Kristanto, bagaimana reaksi seorang Adian Napitupulu.
Jadi ya sebuah saran yang sangat bagus yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini ya, bahwa kalau mau partai ini selamat, ya kalau mau partai ini tetap dicintai oleh wong cilik, maka ketiga orang ini harus segera dicoret atau dihilangkan dari daftar anggota partai PDI Perjuangan. Dan mungkin kalau saya boleh menambahkan bahwa sebisa mungkin ketua umumnya itu harus diganti. Sekjennya itu harus diganti. Kita tentu masih ingat ketika seorang Bambang Pacul yang adalah seorang kader dari partai PDI Perjuangan menyatakan bahwa hati-hati melawan orang baik. Ya, hati-hati melawan orang baik. Ketika kita melawan orang baik, maka kita akan dibenci oleh banyak orang. 80% masyarakat masih mencintai Bapak Jokowi. Itu fakta. Itu bukan survei yang dibuat-buat. Ya, ini bisa dibuktikan ketika masyarakat Jawa Tengah menghukum PDI Perjuangan, ketika masyarakat hampir di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghukum calon-calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Bayangkan seorang Ibu Airin yang merupakan calon paling kuat di Banten saja tumbang, keok. Ya, jadi hati-hati ya. Lagi kandang banteng, ya, dalam arti si banteng ribut mulu. Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, menyatakan dan mengatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi di TikTok berseliweran, ya, berseliweran fiti-fiti yang ada tulisannya bahwa Jawa Tengah masih kandang banteng. Sedangkan anak banteng sendiri dia ngomong itu bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Banteng sekarang pindah ke DKI Jakarta. Cepet banget bantengnya larinya ke Jakarta. Jakarta masih belum ada keputusan final dari KPU apakah 1 putaran atau 2 putaran. Ya, Jakarta dipastikan bakalan 2 putaran. Jadi jangan merasa mengatakan bahwa Jakarta 1 putaran atau Jakarta udah jadi kandang banteng. Belum tentu. Kita tunggu Jawa Tengah yang kandang banteng habis-habisan secara brutal. Habis. Panik, pasti panik. Sakit hati, pasti sakit hati. Tidak mungkin tidak sakit hati. Tidak mungkin. Kalian mungkin rapat, meeting setiap saat, setiap jam mungkin meeting. Bahas Jawa Tengah, mengapa, bahkan Solo pun, kenapa bisa habis. Itu sudah pasti. Jadi mau bikin narasi apapun juga, bahwa sama saja bahwa banteng telah kalah. Yang dulu katanya 6 provinsi, sekarang jadi 14 provinsi. Apakah semuanya kader PDIP? Apakah semuanya benar-benar kader murni PDIP? Contoh kayak Sumatera Utara, siapa? Edi Rahmayadi. Dia bukan kader PDIP. Kader PDIP itu bukan Edi Rahmayadi. Tapi karena tidak ada lagi paslon lain, makanya PDIP menaikkan Edi Rahmayadi. Jadi beliau itu, Edi Rahmayadi, bukan kader PDIP. Kalau Pramono Anung, Rano Karno, benar dia kadernya PDIP. Andika Perkasa bukan kader PDIP, kan dia baru masuk PDIP. Jelas ya. Jadi bedakan. Beda dengan Koster, memang dia itu kadernya PDIP. Jadi berapa provinsi yang benar-benar kadernya PDIP? Berapa provinsi? Jangan cuma bilang 14 provinsi, kita menang di 14 provinsi. Dulu cuma 6, sekarang 14 provinsi. Bukan kader PDIP. Itu cuma orang yang diambil oleh PDIP, diusung oleh PDIP. Bukan kader. Yang benar-benar kader mana? Yang benar kader. Kandangnya di mana? Jawa Tengah. Ya kan? Kemudian di Bali. Di mana lagi? Sulawesi mana katanya itu? Ada satu lagi. Sama Kalimantan. Itu katanya kandangnya PDIP. Tapi sekarang perolehan suara PDIP bagaimana?
Nggak usah bikin narasi bahwa PDIP sekarang mendapatkan memenangkan 14 gubernur. Belum, itu bukan kader PDIP. Catat ya, bukan kader PDIP. Catat itu. Ya, ingat ya, hai teman-teman semuanya. Deddy Sitorus menyatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng karena udah dihabisin banteng di Jawa Tengah. Panik nggak? Panik. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng. Ya, Banteng 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Setelah Banteng tumbang di Jawa Tengah, kini kandangnya mau dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Kapokmu kapan ya kandange roboh? Saiki golek panggonan anyar ya lur, dipindah neng ibu kota Jakarta. Iya, wong Jakarta kae siap-siap dideki kandang banteng lah ya toh. Apa yo gelem sampean? Neng Jawa Tengah kuwi wis ditolak mentah-mentah. Iya, bantenge saiki banteng bubrah monyor-monyor pindah neng Jakarta. Alah tidak jabang bayi. Yo bene aman Jawa Tengah, ora ono kandang-kandangan maneh yo. Wong Jawa Tengah iki wis ora gelem nerima banteng gek ndang budal kono ning Jakarta. Kari warga Jakarta iki gelem apa ora disebut kandang banteng jan angel-angel. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Banyak yang kemudian berkomentar negatif bahwa pernyataan-pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap warga Jawa Tengah. Bagi saya, untuk warga Jawa Tengah tidak perlu menghiraukan pernyataan-pernyataan seperti itu dan tidak perlu merasa terhina. Lihat saja pernyataan-pernyataan semacam itu dari sisi humor. Bagaimana caranya? Caranya adalah lebih baik disebut kandang bansos dibandingkan dengan disebut kandang banteng. Kenapa seperti itu? Kandang banteng itu kotor, Pak. Penuh dengan tai di situ. Kotoran banteng itu kandang banteng. Tetapi kalau kandang bansos itu banyak bantuan sosial di situ. Kenyang kita. Masuk akal. Artinya ya sudah, supaya warga Jawa Tengah tidak marah dengan ucapan-ucapan seperti ini, ambil positifnya aja. Ambil sisi-sisi di mana dia bisa menjadi humor. Begini ya, saya terus terang tidak ada urusan dengan PDIP. Saya tidak benci PDIP, meskipun saya berharap di pilkada serentak yang kemarin PDIP tumbang, tetapi itu bukan didasarkan atas dasar kebencian. Tetapi karena saya berharap PDIP menjadi satu-satunya partai besar
yang secara konsisten menjadi oposisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan di sisi lain saya termasuk orang yang tidak benci terhadap PDIP karena gagasan-gagasan besar PDIP berkaitan dengan kebangsaan, saya setuju di situ. Tetapi kenapa saya seringkali mengkritik PDIP? Karena bagi saya kader atau para petinggi PDIP seringkali bersikap blunder, Pak. Kalau saya misalnya tanya kepada para pecinta Jokowi dan pembenci PDIP, siapa di antara mereka yang tidak suka PDIP tapi tetap menaruh respek terhadap Bambang Pacul? Saya yakin semua orang yang cinta Jokowi, benci PDIP, masih menaruh respek terhadap Bambang Pacul. Tetapi siapa di sini yang benci terhadap PDIP, cinta terhadap Pak Jokowi, tetapi lebih benci lagi terhadap perilaku Hasto? Jawabannya semua orang yang cinta Jokowi enak terhadap Hasto. Yang ingin saya tekankan dalam kasus ini adalah kalau PDIP kalah, saya ingin PDIP kalah tetapi tetap dihormati. Faktanya adalah perilaku-perilaku dari petinggi PDIP membuat PDIP bukan hanya kalah, tetapi kekalahannya membuat PDIP ditertawakan, Pak. Ini yang sebenarnya yang membuat saya merasa sedih. Kenapa para petinggi PDIP selalu bersikap blunder dalam menyikapi kekalahan ini? Oke guys, pertanyaan terakhir dari abang kita ini. Kenapa PDIP selalu melakukan blunder atas kekalahan ini? Saya berkesimpulan bahwa hal ini mereka lakukan karena mereka terlalu menganggap diri mereka adalah partai yang besar, partai yang tidak mungkin dikalahkan. Ya, ada orang yang tetap mencintai PDIP tetapi membenci oknum-oknum yang ada di PDIP. Ya, kelakuan dari para oknum inilah yang membuat orang seperti menertawakan kekalahan yang dialami oleh PDI Perjuangan mulai dari Pilpres kemarin hingga Pilkada kali ini. Nah, teman-teman, pernyataan dari Deddy Sitorus di mana dia sampaikan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi Jawa Tengah sekarang adalah kandang bansos dan juga parcok. Pernyataan ini harusnya bisa dia buktikan. Parcok yang dia tuduhkan itu siapa? Apakah sebuah instansi? Ya, kalau kita mau bilang partai coklat, sepanjang yang saya lihat belum ada ya. Belum ada partai-partai yang warna bajunya itu warna coklat. Yang warna coklat itu hanya instansi kepolisian. Apakah dia menuduh bahwa kekalahan PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu atas atau karena keikutsertaan, keterlibatan dari para polisi? Kan belum tentu. Kekalahan mereka di Jawa Tengah itu murni karena kesalahannya mereka sendiri. Dan satu lagi pertanyaan besar saya, kira-kira kapan ya kandang banteng itu urus administrasi untuk pindah menjadi bukan lagi di Jawa Tengah tapi di Jakarta? Kira-kira kapan ya mereka urus administrasinya? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kalau ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar biar kita bisa tahu kapan mereka kandang banteng ini pindah ke Jakarta. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya.